Kamu tuh bikin malu komunitas dokter aja. Dasar wanita goblok. Bisa-bisanya nikah sama pemulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada sebuah cerita tentang seorang dokter muda yang cerdas dan berdedikasi. Tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan dengan menikahi seorang pria lusuh yang bekerja sebagai pemulung. Karena keputusan itu akhirnya ia menjadi bahan tertawaan. Rekan-rekan sejawatnya, termasuk dokter dan staf rumah sakit tempat ia bekerja, menghina dan tertawa terbahak-bahak di saat pernikahan berlangsung. Ia dicemooh dan disebut merusak masa depan karena menikahi pria pemulung sampah jalanan. Namun 1 minggu kemudian, rahasia suami dokter muda itu terkuak. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit di atas kota kecil, tempat rumah sakit Nusantara berdiri tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin cepat-cepat diungkap. Di salah satu rumah susun sederhana, seorang wanita muda duduk menatap gaun pengantinnya yang tergantung rapi di balik pintu. Namanya Gina. Usianya 30 tahun, seorang dokter muda berprestasi dan dikenal sebagai pribadi yang tegas, namun penuh empati. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Tapi yang terasa justru sebaliknya. Detik-detik menuju pernikahan, dadanya sesak, bukan karena ragu, melainkan karena tahu apa yang akan dihadapinya setelah ijab kabul itu selesai. Ia tahu ia akan dihina, ia tahu ia akan ditertawakan. Tapi ia juga tahu bahwa pria yang akan ia nikahi bukanlah seperti yang orang-orang lihat. Namanya Rama. Baju lusuh, tubuh berdebu, bau keringat dan mata tajam yang memandang seolah sudah kenyang dengan tatapan sinis manusia. Semua orang mengenalnya sebagai pemulung yang sering lewat di depan rumah sakit tempat Gina bekerja. Kadang tertangkap kamera CCTV sedang duduk di bawah pohon sambil memunguti botol. Tapi bagi Gina, Rama lebih dari sekadar itu. Jauh lebih dari sekadar penampilannya. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Di sebuah aula sederhana yang disewa seadanya, Gina berdiri mengenakan kebaya putih bersih. Make up tipis menghiasi wajahnya, tapi tak mampu menyembunyikan matanya yang sembab. Bukan karena kecewa, tapi karena beban dari ribuan tatapan yang menikam. Beberapa tamu datang dengan niat bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk menyaksikan apa yang mereka sebut sebagai drama pengantin gila. Tawa-tawa mulai terdengar bahkan sebelum acara dimulai. "Itu dokter Gina kan?" bisik seorang wanita berseragam suster. "Masya Allah, gila beneran ternyata." "Ya Allah, dia nikah sama pemulung? Niat banget nyari penderitaan," sahut yang lain sambil tertawa menutup mulut. Di pelaminan, Rama berdiri dengan wajah datar. Bajunya kumal, kaos kusam penuh noda hitam. Di bahunya tergantung karung plastik berisi botol bekas, seperti biasa. Ia tidak menunduk, tidak juga malu. Tapi sorot matanya kosong, seolah membiarkan dunia mencemoohnya tanpa balas. Penghulu bahkan sempat ragu ketika melihatnya. "Saudara Rama, ini benar-benar akan dilakukan?" tanyanya pelan sebelum akad dimulai. Rama hanya mengangguk, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tapi Gina menggenggam tangan Rama erat. Ia menatap penghulu dengan tenang. "Lanjutkan Pak," katanya tegas, meski air mata mulai mengalir. Ketika ijab kabul diucapkan, sebagian tamu tertawa. Bahkan ada yang bertepuk tangan sambil mengejek. Seorang dokter dari rumah sakit, bernama Dimas, berseru lantang dari bangku tamu. "Selamat Gina,
Semoga rumahmu jadi tempat daur ulang. Teriaknya disambut gelak tawa teman-teman seangkatannya. Gina hanya menunduk, tapi di dalam hatinya ia menguatkan diri. Karena hanya ia yang tahu siapa Rama sebenarnya. Dan hari itu, hanya ia yang sadar bahwa pernikahan ini bukan sekadar ikatan cinta, tapi awal dari sebuah rencana besar yang akan mengguncang dunia yang selama ini mereka anggap suci. Cerita baru saja dimulai. Pagi pertama setelah pernikahan itu terasa sunyi. Gina terbangun lebih awal dari biasanya. Kamar kontrakan mereka sederhana, hanya beralaskan kasur tipis dan kipas angin kecil di pojok ruangan. Namun Gina merasa damai. Ia melirik ke arah Rama yang masih duduk diam di sudut kamar, memeriksa sesuatu di dalam karung usangnya. Tangannya bergerak terlatih, membuka lapisan-lapisan plastik dan menyusun ulang botol-botol dengan cara yang aneh. Gina mendekat dan duduk di sampingnya, memperhatikan setiap gerakan itu dengan penasaran. "Aku pikir kamu beneran cari botol bekas," ucap Gina pelan. Rama menoleh, lalu tersenyum tipis. "Kelihatannya memang begitu, kan? Tapi aku tahu kamu bukan cuma pemulung." Rama berhenti. Ia menatap wajah Gina dalam-dalam, seolah menilai apakah istrinya siap tahu lebih jauh. "Ini akan berat, Gina," gumam Rama. "Bahkan mungkin lebih berat dari semua hinaan yang sudah kamu terima. Aku sudah siap dari awal. Justru aku ingin kamu percaya sepenuhnya. Katakan." Rama menghela napas dalam. Ia mengangkat karungnya, lalu membuka bagian dasar yang tersembunyi. Dari sana, ia mengeluarkan satu benda kecil berwarna hitam. Gina mengenali bentuknya. Itu alat perekam suara, model militer. Lalu satu lagi, kamera mini berukuran seujung jari. "Kau benar," kata Rama akhirnya. "Aku bukan pemulung. Namaku Rama Wiratma, anggota Satuan Intel Kepolisian. Aku sedang menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan orang-orang di rumah sakit tempat kamu bekerja." Gina terdiam. Hatinya berdetak lebih cepat. "Kami menduga sudah bertahun-tahun dana operasional rumah sakit diselewengkan. Obat-obatan dijual di pasar gelap, alat kesehatan dibeli fiktif, dan dana BPJS pasien miskin dicairkan. Padahal tidak pernah digunakan. Aku dikirim untuk menyamar dan mendekati sumbernya." Gina merasa tubuhnya kaku. "Dan aku?" tanyanya pelan. "Awalnya kamu cuma target observasi, tapi lama-lama kamu berbeda. Kamu satu-satunya dokter yang aku lihat betul-betul peduli dengan pasien. Bahkan rela membayar pengobatan dari kantong sendiri," ujar Rama lirih. "Waktu kamu tahu aku menyamar dan tidak melaporkan, aku tahu kamu bisa dipercaya." Gina memejamkan mata. Air mata mengalir pelan. "Dan teman-teman kamu itu, sebagian dari mereka terlibat. Bahkan Dimas. Dia bagian dari rantai pemalsuan dokumen pengadaan obat." Gina menutup mulutnya. Ia ingat betul, beberapa bulan terakhir, Dimas memang kerap keluar masuk bagian logistik rumah sakit, dengan alasan yang tak masuk akal. Tapi selama ini, ia tak menyangka ada skema kotor di baliknya. "Aku butuh bantuannya, Gina," kata Rama pelan. "Karena dalam waktu dekat akan ada audit besar. Kalau kita tidak dapat bukti lengkap sebelum itu, kasus ini akan dikaburkan." Gina mengangguk perlahan. Ia tahu, sejak hari ia menerima lamaran Rama, hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi kini, ia berada di tengah pusaran kebenaran dan kebusukan. Ia tak bisa mundur lagi. Malam itu, mereka menyusun ulang dokumen. Gina membuka laptop lamanya dan mengakses data shift jaga, log pengadaan obat, dan riwayat pasien yang mencurigakan. Sementara Rama memasang kamera dan alat penyadap di dalam karungnya seperti biasa. Besok, mereka akan kembali ke rumah sakit. Satu sebagai dokter yang tetap dihina karena menikahi pemulung. Satu lagi sebagai pemulung yang berjalan di lorong rumah sakit, berpura-pura memunguti sampah. Padahal setiap langkahnya sedang merekam kejahatan yang tersembunyi. Dan saat itu, tak ada yang menyadari bahwa waktu mereka sudah sangat dekat. Pagi itu, Rumah Sakit Nusantara tampak seperti biasa. Bersih,
rapi, dan profesional di permukaan. Namun di balik senyum para dokter dan tawa ringan di ruang istirahat, sesuatu yang busuk tengah tumbuh. Rama kembali menyusuri lorong rumah sakit. Kali ini dengan langkah lambat, seperti pemulung biasa yang mencari sisa botol di sekitar parkiran dan tempat sampah. Karung di bahunya tampak berat, namun sebenarnya di dalamnya sudah terpasang 2 kamera tersembunyi. Satu di celah botol plastik, satu lagi di pinggir karung menghadap ke bawah. Ia pura-pura tidak memperhatikan ketika 2 perawat lewat dan mengerucutkan bibir sambil tertawa pelan. Masih aja tuh pemulung nongkrong di rumah sakit. Gina tuh benar-benar kasihan, bisik salah satunya. Tapi suaminya setia loh, tiap hari kesini. Mungkin biar bisa makan gratis di kantin pegawai, sahut yang lain sambil tertawa. Sementara itu, di dalam ruang medis, Gina duduk di ruang dokter umum sambil membuka data pasien. Tangannya bergetar saat melihat satu nama pasien gawat darurat dengan kode BPJS gratis. Namun di catatan rekam medis, pasien itu ternyata tak pernah datang. Ia segera mencetak berkas itu diam-diam dan memasukkannya ke dalam map coklat. Tak lama kemudian, Dimas masuk ke ruangan. Senyumnya ramah, namun tatapannya menyimpan sesuatu. "Pagi Gina," sapa Dimas dengan nada santai. "Masih betah jadi istri pemulung?" Gina tersenyum kecut. "Masih. Setidaknya dia gak pernah nipu pasien." Dimas tertawa ringan. "Aduh, jangan sarkas dong. Kita ini dokter, harus elegan." "Tentu," balas Gina. "Elegan bukan berarti makan dari uang haram, kan?" Wajah Dimas menegang sesaat, lalu tertawa lagi. Tapi kali ini kaku. "Hati-hati Gina, kadang terlalu jujur bisa bikin kamu dijauhi teman." "Lebih baik dijauhi teman daripada dijebak neraka," jawab Gina sebelum bangkit dan membawa map coklatnya keluar ruangan. Di lorong belakang, ia bertemu Rama yang sedang berpura-pura menekuk botol plastik. "Dapat 1, bisik Gina pelan sambil menyelipkan map itu ke dalam kantong karung Rama. Pasien fiktif, nama sama, tapi statusnya BPJS. Ini pasti bagian dari penipuan anggaran. Rama mengangguk. "Tadi aku dengar Dimas bicara dengan manajer logistik," bisik Rama. "Dia minta stok obat mahal ditulis habis, padahal gudangnya penuh." Hari itu mereka berpencar. Gina kembali ke ruang medis, berpura-pura bekerja seperti biasa. Sementara Rama menyelinap ke arah ruang logistik. Ia tahu, disitulah titik keropos dari semua kejahatan ini dimulai. Tapi langkah Rama terhenti. Di balik pintu kaca, ia melihat seseorang berdiri memunggungi jendela, menyalakan rokok dan bicara di telepon. Wajahnya setengah terlihat. Manajer rumah sakit, Pak Dirga. Dan suara dari ponsel itu terdengar jelas lewat alat perekam Rama yang menangkap frekuensi sekitar. "Uangnya sudah masuk ke rekening Dr. Dimas. Jangan khawatir, semua dokumen kita bersih. Anak magang mana ngerti audit." Jantung Rama berdetak cepat. Ia mendekat sedikit lagi, cukup untuk menangkap wajah seseorang lain yang ikut tertawa di dalam ruangan. Dr. Lestari, salah satu rekan senior Gina, yang selama ini terkenal sangat agamis dan bijak. Hari itu Rama pulang dengan karung penuh. Bukan berisi botol, tapi bukti. Sementara itu, Gina menerima pesan singkat tanpa nama. Hanya satu kalimat. "Kamu terlalu mencampuri urusan yang bukan milikmu. Hati-hati pulang malam." Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia menatap ke arah jendela, tempat seorang pria berseragam satpam baru saja menutup pintu gerbang rumah sakit. Wajahnya asing, matanya dingin, dan ia menatap Gina terlalu lama. Angin sore mengusap wajahnya pelan, tapi yang ia rasakan bukan kesejukan, melainkan peringatan. Malam mulai turun, tapi suasana di rumah kontrakan Gina dan Rama justru makin panas. Sejak pesan misterius itu diterima, Gina tak tenang. Ia mondar-mandir di dalam ruangan sempit, menatap layar ponsel berkali-kali, seolah berharap ada penjelasan. Rama duduk bersila di lantai, membuka kembali hasil rekaman dari karungnya. Tangannya tenang, tapi matanya tajam, menganalisis setiap kata yang terekam.
Suara Pak Dirga jelas. Latar suara juga cocok dengan ruangan logistik. Tapi aku belum punya bukti transaksi keuangan. Itu yang paling penting, ucap Rama pelan. Gina mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu yakin ini bisa selesai tanpa bahaya? Rama menoleh menatap wajah istrinya yang cemas. Enggak, ini justru makin berbahaya. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan kontrakan. Lampu rem menyala, lalu mati. Gina mengintip dari celah jendela. 2 pria turun dari motor. Wajahnya tak jelas, tapi salah satu dari mereka adalah satpam asing yang tadi menatapnya dengan dingin di rumah sakit. Ia berdiri lama di depan pagar, menoleh ke kiri dan ke kanan. Rama langsung bangkit. Ia mengambil benda tipis seperti remote kecil dari dalam tas, lalu menekan tombol. Suara klik terdengar, dan seketika Gina sadar. Kamera pengintai kecil mereka aktif, terpasang di pojok atap kontrakan sejak hari pertama mereka tinggal. Masuk ke kamar, kunci pintu dari dalam. Jangan keluar kecuali aku bilang. Perintah Rama cepat tapi lembut. Gina menurut. Ia masuk ke kamar dan mengintip lewat celah pintu. Rama melangkah keluar dengan kaos bolong dan karung di tangan, tetap memerankan pemulung. Ia menyapa 2 pria di depan pagar dengan bahasa tubuh lugu. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Salah satu dari mereka, pria kurus dengan jaket kulit, mendekat. Ini rumahnya Dokter Gina. Rama mengangguk pura-pura bingung. Iya, tapi sudah malam. Ada perlu apa ya? Yang satunya lagi, satpam berwajah keras itu bicara pelan. Titip ini saja. Ia menyodorkan amplop putih dan meletakkannya di pagar. Rama memerhatikan gerak mereka. Di sudut mata, ia mencatat pria kurus itu memakai sepatu kulit mahal, bukan tipikal preman jalanan. Dan satpam itu menyembunyikan sesuatu di balik jaketnya. Mungkin pisau atau senjata kecil. Setelah mereka pergi, Rama mengambil amplop itu. Ia tidak langsung membukanya. Sebaliknya, ia bawa masuk, lalu meletakkannya di atas meja, menyorotinya dengan senter UV kecil. Ada bercak tinta tak terlihat yang muncul samar. Huruf demi huruf terbaca. Ini baru peringatan. Jangan ganggu urusan orang besar. Gina menatap Rama dengan wajah pucat. Mereka mulai tahu kamu lebih dari sekadar pemulung. Rama mengangguk pelan. Kita harus selangkah lebih cepat. Besok aku akan masuk lebih dalam ke ruang data rumah sakit. Tapi itu diakses dengan fingerprint, ujar Gina cepat. Itu ruangan milik direktur utama. Rama tersenyum tipis. Aku tahu, makanya aku butuh bantuanmu, sayang. Esok harinya mereka kembali ke rumah sakit dengan rencana yang lebih matang. Gina mengatur jadwal shiftnya sehingga ia bisa mendekati ruang direktur tanpa mencurigakan. Sementara Rama, seperti biasa, memunguti botol di halaman parkir belakang. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika kesempatan itu datang. Direktur rumah sakit keluar untuk konferensi di kantor dinas. Pintu ruangan masih terkunci sidik jari, tapi salah satu staf teknis terlihat masuk sebelumnya dan lupa mematikan sistem manual override. Gina menyelinap masuk. Ia membuka komputer, jari-jari cepat menari di keyboard. Folder demi folder terbuka. Pengadaan, pengeluaran, dan file khusus dengan nama mencurigakan. Project J, MN, internal only. Di dalamnya, laporan keuangan ganda, tanda tangan palsu, daftar pasien fiktif. Dan yang paling mencengangkan, data transfer ke rekening pribadi atas nama Dimas dan Dr. Lestari. Gina memindahkan semua data ke flash disk kecil, lalu menyimpannya dalam kantong seragamnya. Tapi saat ia hendak keluar, pintu ruangan terbuka perlahan. Dimas berdiri di ambang pintu, tersenyum sinis. Wah, apa kabar Bu Dokter? Lagi nyari apa di ruang direktur? Gina membeku di tempat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahaya nyata sudah berada tepat di depannya. Langkah kaki Dimas terdengar pelan namun pasti.
Suaranya menyeret di atas lantai marmer, membuat jantung Gina berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia mencoba tetap tenang, meski tangannya yang menggenggam flash disk di saku terasa dingin dan berkeringat. "Lagi nyari arsip pasien ya?" tanya Dimas sambil menutup pintu ruangan perlahan, lalu memutar knopnya dari dalam. Klik, terkunci. Gina menelan ludah. Ia menatap Dimas, berusaha menjaga nada bicaranya tetap datar. "Pak Dirga minta saya periksa data BPJS. Tadi sistem manual masih aktif," jawabnya cepat. Dimas mendekat. Matanya menelusuri seluruh ruangan, lalu berhenti pada monitor yang masih menyala. Ia meliriknya sekilas, dan sudut bibirnya terangkat. "Loh, kenapa malah buka file laporan transfer keuangan? Apa kamu lupa kamu bukan bagian dari tim manajemen?" Gina mencoba menyela. "Saya hanya..." Diam. Suara Dimas merendah, tapi penuh ancaman. Ia berjalan mendekat hingga hanya berjarak 2 langkah dari Gina. "Kamu pikir kami nggak tahu kamu sudah berubah sejak nikah sama siapa itu? Pemulung jelek itu? Aku curiga dari awal, Gina. Kamu jadi banyak nanya, suka keluyuran ke ruang logistik, dan sekarang ketahuan di sini." Gina berusaha tetap menatap Dimas meski tubuhnya mulai gemetar. "Jangan ganggu urusan ini. Kami semua dapat bagian, termasuk orang yang paling kamu hormati di rumah sakit ini. Kalau kamu buka suara, bukan cuma kamu yang celaka, tapi juga suamimu. Kami tahu siapa dia sebenarnya." Kata-kata itu seperti petir menyambar. Gina menunduk pelan, pura-pura menyerah. Tapi saat Dimas lengah menoleh ke arah meja, Gina bergerak cepat. Ia mendorong bahunya sekuat tenaga, lalu menyambar kunci pintu yang masih tergantung. Dengan cekatan, ia membuka pintu, berlari keluar, dan menyusuri lorong tanpa menoleh ke belakang. Langkah kakinya beradu dengan detak jantung. Ia menyelinap ke ruang perawat dan mengunci diri di dalam. Tangannya gemetar saat merogoh saku dan mengirim pesan cepat ke Rama. "Flash disk berhasil. Dimas tahu, tolong jemput aku di ruang perawat sekarang." Tak sampai 5 menit, Rama muncul. Wajahnya penuh waspada. Ia membuka jaket pemulungnya dan mengeluarkan earphone kecil, menyelipkan satu di telinga Gina. "Dengarkan ini." Suara Dimas terdengar dari alat penyadap. Percakapan sebelumnya di ruang direktur terekam jelas. "Kami semua dapat bagian, termasuk orang yang paling dia hormati." Gina mengangguk. "Ini cukup untuk bukti awal, kan?" "Cukup untuk memulai pengawasan terbuka," jawab Rama pelan. Namun saat mereka keluar dari ruang perawat, seorang pria bertubuh besar menghentikan langkah mereka. Pria itu mengenakan rompi staf keamanan rumah sakit. "Dokter Gina, Rama, mohon ikut saya ke ruang keamanan," ucapnya tanpa ekspresi. Rama langsung mengenal pria itu. Namanya Benny. Ia bukan sekadar staf keamanan biasa. Ia mantan tentara bayaran yang diduga sering membantu orang-orang berkepentingan membersihkan jejak jika dibayar cukup mahal. Rama dan Gina saling pandang. Mereka tahu, jika ikut ke ruang keamanan tanpa persiapan, bisa saja bukti yang mereka miliki dirampas, atau lebih buruk, nyawa mereka yang dihilangkan. Namun sebelum Gina bicara, Rama melangkah maju dan tersenyum ramah. "Boleh saya tahu alasannya, Pak Benny? Kami sedang terburu-buru." Benny tak menjawab. Ia hanya menyentuh walkie-talkie di pundaknya. "Target sudah bersama saya. Siap dikawal ke ruang bawah." Ruang bawah. Rama paham. Itu bukan ruang keamanan biasa. Di bawah rumah sakit ada ruang arsip lama yang tak terpakai. Sepi, jauh dari pantauan CCTV. Disitulah mereka biasa mengurus hal-hal yang tidak ingin diketahui publik. Tanpa ragu, Rama menepuk lengan Gina pelan. "Ikut, tapi tenang. Aku punya cara." Dan Gina pun melangkah mengikuti pria itu. Langkah demi langkah menuju ruang gelap yang tak banyak diketahui orang. Sementara di dalam jaket Rama, alat pemancar darurat mulai menyala merah. Mengirimkan sinyal yang selama ini